Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan topik ANOVA dari mata kuliah statistika lanjutan yang kami persiapkan berikut ini. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini akan disampaikan contoh dari ANOVA dua arah tanpa pengulangan. Selamat mempelajarinya. Ini adalah fasilitas dari data analysis pada Excel yang akan digunakan, yaitu ANOVA dua arah tanpa pengulangan, yang dipanggil melalui ribbon data, kemudian data analysis, kemudian pilih ANOVA two factor without replication. Proses menggunakannya sama, yaitu sorot data, bisa dengan nama-nama perlakuan kolom maupun baris, atau hanya datanya saja. Kemudian centang atau biarkan kotak label, tergantung apakah sorotan datanya mengandung judul atau tidak. Kemudian kita tetapkan tingkat signifikansinya, yang defaultnya adalah 0,05. Dan terakhir tetapkan lokasi untuk penyajian datanya. Mari gunakan pada contoh data. Misalkan datanya adalah demikian ini. Ya, ini adalah data yang digunakan untuk contoh one way ANOVA terdahulu. Sekarang, misalkan X1, X2, X3 adalah merek mobil yang akan dianalisis konsumsi bahan bakarnya. Selanjutnya ada 6 orang dengan kategori kelompok umur yang berbeda yang ditunjukkan sebagai Y1, Y2 sampai dengan Y6. Masing-masing orang pada kelompok umur itu mengemudikan bergantian secara random ketiga merek mobil tersebut. Jadi selain ada perlakuan merek, juga ada perlakuan kelompok umur pengemudi. Situasi ini dapat pula dipandang bahwa ada respons variabel berupa daya jelajah per liter bahan bakar yang perilakunya dicoba jelaskan dengan variabel-variabel perlakuan merek mobil dan kelompok usia pengemudi. Dalam ilustrasi kasus pertanian, ada respons variabel berupa produktivitas yang perilakunya dicoba jelaskan dengan variabel-variabel perlakuan dosis pupuk dan lokasi tanah penanaman. Sama halnya, pada ilustrasi kasus perkuliahan, ada respons variabel nilai ujian yang perilakunya dicoba jelaskan dengan variabel-variabel perlakuan dosen dan waktu perkuliahan. Baiklah, kita lanjutkan. Hasil pemrosesan dengan Excel akan memberikan dua tabel berikut ini. Tabel pertama yang di atas memberikan ringkasan, yaitu besarnya sampel. Pada kolom kedua, penjumlahan nilai sampelnya pada kolom ketiga, rata-rata sampelnya pada kolom keempat, dan varian sampel pada kolom kelima. Pada dasarnya, ANOVA akan menganalisis apakah rata-rata populasi antar merek dan rata-rata antar usia pengemudi adalah seragam atau tidak seragam pada tingkat keyakinan tertentu. Kita tidak akan mengupas formulanya secara perinci. Kita akan langsung saja pada prosedur pengujiannya berdasarkan pemahaman kita tentang anatomi tabel ANOVA yang disajikan oleh Excel sebagaimana tersaji di bagian bawah. Pertama adalah bahwa kolom-kolom pada tabel sajian Excel untuk ANOVA yang two-way ini identik dengan tabel ANOVA untuk one-way, yaitu 7 kolom berupa sumber variasi, besarnya masing-masing variasi, derajat bebas, dan seterusnya sampai dengan nilai kritis yang sesuai dengan tingkat signifikansi yang kita tetapkan. Tapi baris-barisnya sedikit berbeda. Agar mudah membandingkan, disajikan penggalan dua kolom pertama dari tabel ANOVA yang satu arah ini. Between group variation pada one way ANOVA akan menjadi dua besaran variasi, yaitu variasi baris dan variasi kolom, yang artinya adalah variasi yang ada antar kategori perlakuan pada baris dan variasi antar kategori pada kolom. Besarnya variasi kolom saat ini adalah sama dengan variasi between group pada one way ANOVA, karena keduanya menyatakan variasi karena kategori yang sama, yaitu sama-sama variasi dari merek mobil. Keseluruhan variasi yang ada juga mempunyai nilai yang sama. Dan akhirnya ada variasi yang dianggap terjadi karena random error, karena tidak dapat dijelaskan oleh variabilitas pada kolom maupun pada baris, yang pada one way ANOVA disebut sebagai within group variation. Silakan diperiksa, karena sebagian dari variasi di dalam kelompok atau within group ini
kemudian dijelaskan oleh variabilitas pada perlakuan baris, yaitu kelompok usia pengemudi, maka variasi karena random error ini mengecil. Kita lanjutkan dengan kandungan berikutnya. Baris pertama berisi variasi karena baris dengan derajat bebas sebesar R-1, yaitu 6-1 sama dengan 5. Diberi simbol R sebagai kependekan dari row. Baris kedua berisi variasi karena kolom dengan derajat bebas sebesar C-1, yaitu 3-1 sama dengan 2. Diberi simbol huruf C sebagai kependekan dari kolom. Selanjutnya ada derajat bebas untuk SS error yang sebesar perkalian 2 derajat bebas sebelumnya. Dan terakhir adalah derajat bebas SS total sebesar N-1. Kemudian ada nilai-nilai MS yang tak lain dari SS dibagi derajat bebas yang sesuai. Jadi MS baris merupakan min dari sum of squares baris. MS kolom merupakan min dari sum of squares kolom. Dan MS error merupakan min dari sum of square error. Kedua besaran ini yang akan berperan dalam statistik uji. Berikutnya adalah kolom F berisi hasil statistik uji, baik untuk uji Berikutnya ada kolom F berisi hasil statistik uji, baik untuk uji keseragaman rata-rata variabel baris maupun keseragaman rata-rata variabel kolom. Nilai F baris pertama adalah rasio antara MS baris pertama dan MS baris ketiga, yaitu statistik uji karena perlakuan pada baris. Jadi sesuai dengan nama barisnya, yaitu row. Nilai F baris kedua adalah rasio antara MS baris kedua dan MS baris ketiga, yaitu statistik uji karena perlakuan pada kolom. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu kolom. Kemudian ada p-value. Kedua p-value adalah amat sangat kecil, jauh lebih kecil daripada tingkat signifikansi, yang dalam hal ini menggunakan 5%, yaitu H0 keseragaman rata-rata konsumsi bahan bakar antar kelompok usia pengemudi, maupun rata-rata konsumsi bahan bakar antar merek mobil, yaitu ditolak. Jadi rata-rata mereka tidak seragam. Tentu saja hasil uji ini sejalan dengan nilai F kritis masing-masing baris dan kolom pada kolom terakhir tabel tersebut sebesar 3,33 ini dari derajat bebas 5,10 pada significance level 0,05 dan F kritis sebesar 4,1 dari significance level 0,05 dan derajat bebas 2,10 ini. Nilai-nilai pada kolom terakhir ini adalah yang diperlukan pada kriteria penolakan H0 pada langkah kedua dari prosedur uji. Baik, mari kita ikuti prosedur resmi pengujiannya. Kita gunakan sajian Excel dalam prosedur pengujian hipotesis keseragaman rata-rata. Pertama adalah pengujian keseragaman rata-rata akibat perlakuan kolom yang berupa merek mobil. Desainnya adalah demikian, karena C banyaknya kolom ada 3. Dengan kriteria penolakan H0 yang demikian, sesuai dengan derajat bebas pembilang yang sebesar 2 dan derajat bebas penyebut yang sebesar 10 pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Dan statistik uji seperti ini sesuai yang disajikan pada kolom kelima dengan baris kolom, yaitu baris kedua. Karena statistik uji ada di daerah penolakan, maka kesimpulannya adalah menolak H0. Dasar penolakan juga dapat dilakukan berdasarkan kriteria untuk menolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Pada contoh ini, p-value sebesar 3,34 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian dilakukan pengujian keseragaman rata-rata akibat perlakuan kelompok usia pengemudi pada baris-baris. Dengan H0 dan HA yang demikian, karena R banyaknya kategori pada perlakuan baris, yaitu banyaknya kelompok usia pengemudi ada 6. Kemudian kriteria penolakan adalah demikian ini, karena derajat bebas pembilang adalah 5, dan derajat bebas penyebut sama dengan seperti yang terdahulu, yaitu sebesar 10. Dan statistik uji adalah sebesar 28,338, sehingga kesimpulannya adalah menolak H0. Dasar penolakan juga bisa dilakukan atas
dasar nilai p-value yang lebih kecil daripada alfa. Nilai p-value tersebut adalah 3,3071 dikali 10 pangkat minus 7. Baik, kita akan melihat anatomi tabel hasil Excel untuk two-way ANOVA without replication, khusus yang berisi besaran untuk prosedur pengujian hipotesisnya. Silakan disimak. Inilah format tabel two-way ANOVA tanpa pengulangan yang disajikan oleh Excel yang diperlukan dalam rangka pengujian hipotesis keseragaman rata-rata populasi menggunakan ANOVA. Dari segi yang amat pragmatis, kita cukup memeriksa p-value di kolom 6 dan menggunakan kriteria tolak nol bila p-value lebih kecil daripada alfa. Akan tetapi, secara akademis, kita perlu juga memahami setiap sel pada tabel tersebut. Seperti yang terdahulu, ada 7 kolom, dengan kolom 1 adalah sumber-sumber variasi. Sekarang isinya ada 4 dengan masing-masing nilainya berada di kolom kedua, yaitu variasi yang berasal dari perlakuan baris, kemudian variasi yang berasal dari perlakuan kolom, lantas variasi yang bersifat error atau random karena tidak bisa diatribusikan baik karena baris maupun kolom, dan terakhir variasi total. Ingat, variasi adalah ukuran penyimpangan nilai observasi dari rata-ratanya. Variasi baris adalah seberapa besar penyimpangan rata-rata masing-masing perlakuan pada variabel baris dari rata-rata keseluruhan hasil observasi atau grand mean. Variasi kolom adalah seberapa besar penyimpangan rata-rata masing-masing perlakuan pada variabel kolom menyimpang dari rata-rata grand mean-nya. Sum of squares total adalah ukuran penyimpangan dari setiap observasi terhadap grand mean-nya. Sedangkan variasi error adalah residu sebagai variasi yang kejadiannya tak dapat dijelaskan oleh adanya perlakuan pada kolom maupun baris. Selanjutnya adalah derajat bebas dari masing-masing sum of squares tersebut. Mudah saja untuk mengingatnya, derajat bebas baris dan derajat bebas kolom adalah banyaknya perlakuan minus 1. Sedangkan derajat bebas SS error adalah perkalian dari kedua derajat bebas di atasnya. Kemudian ada hasil bagi antara sum of squares dengan derajat bebasnya pada kolom berjudul MS, yang artinya adalah mean of the sum of squares. Jadi ada MS row, MS kolom, dan MS error. Kita tidak menghitung MS total karena tidak ada kegunaannya dan tidak ada maknanya. Dari ketiga MS diperoleh statistik uji pada kolom F, yaitu statistik uji keseragaman rata-rata baris dan statistik uji keseragaman rata-rata kolom. Silakan dicermati, kedua rasio tersebut adalah terhadap MSI, mean of sum of squares error. Jadi mengukur seberapa variasi akibat sebuah perlakuan relatif terhadap variasi randomnya. Kemudian ada probability value, yaitu nilai luas di ujung kurva mulai dari nilai F uji yang ada di kolom sebelumnya. Dan terakhir adalah nilai kritis F untuk masing-masing pengujian. F kritis untuk uji keseragaman rata-rata baris mempunyai derajat bebas pembilang sebesar R-1. Sedangkan F kritis untuk uji keseragaman rata-rata kolom mempunyai derajat bebas pembilang sebesar C-1. Itulah seluruh bahan untuk two-way ANOVA tanpa pengulangan. Kita akan melanjutkan ke two-way ANOVA dengan pengulangan pada video berikutnya. Silahkan menyimaknya.